Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yatri Almayanti Edida, NPM 30620561187, program S1 STKIP PGRI Banjarmasin. Video materi pembahasan kali ini membahas tentang fungsi bahasa. Fungsi ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Ida Rusdiana. Sebelum kita membahas tentang fungsi bahasa, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu bahasa. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan. Fungsi umum bahasa yaitu sebagai alat komunikasi sosial, misalkan untuk mengungkapkan gagasan, ide, pemikiran, harapan, dan keinginannya. Fungsi bahasa yang utama yaitu sebagai fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa, apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa atau linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa berikut. Yang pertama, fungsi ekspresi diri dalam bahasa. Yang kedua, fungsi dalam bahasa. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Dan yang keempat, fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa sudah digunakan sejak zaman nenek moyang kita untuk berinteraksi dengan orang lain guna menyampaikan maksud yang ada di dalam hati dan pikiran seseorang. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat berhubungan dengan alam sekitarnya, terutama dengan manusia lainnya. Melalui bahasa pula lah manusia dapat bekerja sama dengan manusia lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Bahasa sebagai alat ekspresi diri. Bahasa merupakan wujud dari ekspresi diri, karena melalui bahasalah manusia dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam pikirannya kepada orang lain dengan gayanya masing-masing. Ada banyak hal yang menyebabkan manusia mengekspresikan dirinya melalui bahasa. Contohnya yang dapat kita ketahui antara lain yaitu untuk membebaskan diri dari tekanan emosi, untuk mengungkapkan kebahagiaan yang tengah dirasakan, untuk menarik perhatian orang lain, dan lain sebagainya. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk berintegrasi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Bahasa yang digunakan hendaknya harus sesuai dengan kondisi daerah atau negara setempat.
Contohnya, apabila kita berada di Amerika, kita tidak mungkin menggunakan bahasa Banjar untuk berinteraksi dengan penduduk sekitar, karena penduduk Amerika tidak mungkin mengerti dengan bahasa yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan bahasa di mana kita berada. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Apabila seseorang berbahasa dengan menggunakan bahasa yang kasar, itu merupakan cerminan diri orang tersebut. Oleh karena itu, kontrol sosial melalui bahasa sebaiknya ditanamkan pada diri seseorang sejak dini, agar seseorang dapat berinteraksi dengan baik di masyarakat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berbicara yang sopan dengan bapak atau ibu guru, orang tua, dan orang lain. Menjadi contoh di lingkungan agar tercipta lingkungan yang harmonis dalam berbahasa. Nah, di samping fungsi-fungsi utama tersebut, Goris Keraf juga menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah yang pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Yang kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketiga, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Yang kelima, fungsi mengembangkan atau mempengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Yang keenam, fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Yang ketujuh, fungsi membentuk karakter diri. Yang kedelapan, fungsi membangun dan mengembangkan profesi diri. Yang kesembilan, fungsi menciptakan berbagai kreativitas baru. Masih banyak fungsi bahasa yang lain dalam bahasa Indonesia khususnya. Fungsi bahasa dapat dikembangkan atau dipertegas lagi ke dalam kedudukan atau posisi bahasa. Di dalam kedudukan bahasa Indonesia yang dapat kita identifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat fungsi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut. Yang pertama, fungsi bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini atau heterogenitas atau bihenikaan sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Yang kedua, fungsi bahasa nasional merupakan fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci atas bagian berikut.
Yang pertama, fungsi lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, fungsi identitas nasional di mata internasional. Yang ketiga, fungsi sarana hubungan antar negara, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat, fungsi pemersatu lapisan masyarakat, sosial, budaya, suku, bangsa, dan negara. Yang ketiga, fungsi bahasa negara. Bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas dengan rincian berikut. A. Fungsi bahasa sebagai administrasi kenegaraan. B. Fungsi bahasa sebagai pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. C. Fungsi bahasa sebagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai negara Indonesia yang merupakan negara berkembang. Yang D. Fungsi bahasa sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan ilmu teknologi atau ILTEK. 4. Fungsi baku atau bahasa standar. Bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut. A. Fungsi pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. B. Fungsi penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. C. Fungsi penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. D. Fungsi penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan. Keempat posisi atau kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi keterkaitan antar unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya di tingkat regional ASEAN. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumen. Sejarah terbentuknya bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang khas, legitimasi sebagai interaksi bahasa Indonesia, dan ragam serta laras bahasa Indonesia memperkuat konsepsi dan fungsi dikembangkan ke berbagai ilmu, teknologi, bidang, dan budaya sekarang dan nanti. Kesimpulan, pokok pembahasan yang kita bahas hari ini tentang fungsi bahasa dapat kita simpulkan bahwa bahasa merupakan alat menyampaikan informasi kepada seseorang atau antar individu agar terciptanya keselarasan dalam hidup, dalam interaksi sosial. Fungsi bahasa yaitu bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai alat ekspresi diri, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, bahasa sebagai kontrol sosial. Fungsi bahasa berdasarkan posisinya, bahasa Indonesia yang dapat kita identifikasikan menjadi 1. Bahasa persatuan, 2. Bahasa nasional, 3. Bahasa negara, dan 4. Bahasa standar. Terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan kita kali ini tentang fungsi bahasa. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.